Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 SD Muhammadiyah Karangbendo. Sudah siap kalian belajar hari ini? Siap dong. Baik anak-anakku, sebelum kita belajar, pastikan kalian sudah sholat duha, sudah makan atau sarapan, sudah mandi, sudah mempersiapkan kesiapan belajar, misal buku, kemudian alat tulis, dan kita mulai pembelajaran pada hari ini. Oke, kita akan belajar apa ya? Nah, kita masih melanjutkan pembelajaran tematik dengan materi pembelajaran tema 2, subtema 2, yaitu tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Ya, sudah tahu ya, kalau kemarin kita di tema 2 subtema 1, sekarang kita melanjutkan tema 2 subtema 2. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa. Anak-anak juga berdoa ya. Oke, berdoa dengan baca basmalah, kita mulai. Wahid, Isnain, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan doa tadi, pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, silakan dibuka LKS tema 2 halaman 26. Sudah? Oke. Anak-anak, membaca adalah suatu kegiatan yang baik. Banyak hal baik yang bisa kita dapat saat kita membaca. Yang pertama, kecerdasan kita bertambah. Yang kedua, wawasan kita bertambah. Yang ketiga, kekuatan memori kita atau ingatan kita menjadi kuat. Termasuk dalam kegiatan yang positif. Maka dari itu, anak-anakku, yuk ditambah terus kebiasaan membacanya. Membaca apapun, yang penting hal-hal baik. Jangan baca game ya, atau lagi baca WA yang tidak perlu. Oke anak-anak. Nah, hal-hal yang perlu, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca. Apa saja ini? Nah, yang pertama, lafal. Apa itu lafal? Lafal adalah cara seseorang dalam mengucapkan bahasa atau bunyi bahasa. Yang kedua adalah intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah ketepatan atau kecermatan dalam membaca. Ini adalah hal yang sangat perlu diperhatikan dalam membaca. Kemudian yang ketiga, ekspresi. Ekspresi wajah, misalnya kerutan di kening, kemudian senyum, cemberut, dan ekspresi wajah lainnya. Membaca perlu menggunakan ekspresi agar pembaca atau pendengar bisa menghayati isi bacaan. Bacaan atau dongeng yang senang pasti dibaca dengan suasana atau ekspresi senyum. Kalau dongeng atau ceritanya sedih, berarti ekspresi wajahnya juga sedih. Nah, itu ya anak-anak ya. Kemudian yang keempat, tanda baca. Nah, tanda baca ada 4 anak-anak. Yang pertama, tanda baca titik. Ya, titik ya. Kalau ada baca, di setiap ada bacaan pasti ada beberapa tanda. Yang pertama titik. Titik lambangnya atau simbolnya seperti ini, titik. Kemudian cara membacanya, kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya harus mendatar. Harus mendatar. Jadi suaranya mendatar. Tidak tinggi, tidak rendah, mendatar. Kemudian tanda baca yang kedua adalah koma. Inilah tanda atau simbolnya, koma seperti ini. Kalimat yang diakhiri dengan tanda koma berarti suaranya harus mendatar juga. Berarti titik dan koma sama-sama mendatar. Tapi anak-anak, kalau titik itu berhenti,
Kalau koma berhenti sejenak. Oke ya, bisa dipahami? Bisa. Kita lanjutkan. Tanda baca yang ketiga, yaitu tanda baca seru. Lambangnya atau simbolnya seperti ini anak-anak. Kalau lebih mudahnya kita mengingat ini adalah pentung. Nah, tanda seru itu seperti pentung. Cara membacanya seperti apa? Kalimat yang diakhiri dengan tanda seru, intonasinya agak naik. Intonasinya agak naik. Berarti kalau ketemu tanda seru, agak naik. Biasanya ini adalah tanda, kalimat perintah. Misal, tolong ambilkan sapu. Nah, nadanya naik. Kemudian berikutnya, tanda tanya. Tanda tanya seperti ini. Ada titiknya. Nah, ini adalah lambang-lambangnya. Kalau ketemu dengan tanda tanya, berarti intonasinya harus menurun. Harus menurun. Pak Fred diulangi lagi. Ini menurun, menurun, naik, dan menurun lagi. Pak Fred diulangi lagi. Ini datar, datar, naik, turun. Gitu ya anak-anak ya. Oke. Nah, kemudian kita mempraktekkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca tadi dengan memperhatikan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Ada sebuah dongeng. Dongengnya angsa dan telur emas. Ini termasuk fabel ya anak-anak ya. Kita membaca dengan memperhatikan intonasi, lafal, dan ekspresi. Oke. Angsa dan telur emas. Suatu hari, seorang petani membawa seekor angsa pulang ke rumahnya. Esoknya, angsa itu mengeluarkan telur emas. Angsa ajaib, kata petani. Ia segera membawa telur emas itu ke pedagang emas di pasar untuk mengetahui apakah telur itu benar-benar emas. Ini emas murni, kata pedagang emas. Pedagang tersebut membelinya dengan uang yang banyak. Sejak saat itu, angsa setiap hari mengeluarkan telur emas. Kini, petani telah memiliki selusin telur emas. Namun, petani itu masih belum puas. Aku akan kaya raya, tapi aku ingin angsa mengeluarkan telur lebih banyak lagi setiap hari agar aku cepat kaya, kata petani. Setelah angsa mengeluarkan telur emas yang banyak dalam sehari, petani masih belum puas juga. Angsa itu mengeluarkan telur emas. Aku tidak akan menunggu besok, aku ingin cepat kaya. Aku akan menyembelih emas itu dan mengambil seluruh emas dalam tubuhnya, pikir petani. Petani itu akhirnya menyembelih angsa, namun betapa kagetnya dia. Alih-alih menemukan banyak telur emas, justru dia tidak menemukan satupun di dalam tubuh angsa. Kini, petani hanya bisa menyesal karena serakah. Dia telah menyembelih angsa. Andai saja dia tidak menyembelih angsa itu, pasti masih bisa mendapatkan telur emas. Itulah akibat dari keserakahan. Nah, di luar dari dongeng ini, apa saja sih yang bisa kita ambil manfaatnya dari angsa? Misal, telurnya bisa kita konsumsi, dagingnya bisa kita makan, kita masak. Kemudian, bulunya bisa kita buat menjadi kok ya. Kok itu bola untuk bulu tangkis. Kemudian bisa juga untuk kemoceng atau sulak. Dan banyak lagi manfaat yang bisa kita peroleh dari hewan angsa. Nah, kembali lagi. Kalian nanti akan menjawab pertanyaan yang ada di aktivitas 1. Apa yang dikeluarkan oleh angsa? Jelas. Yang dikeluarkan oleh angsa adalah telur. Mana tak jawab. Oke, berikutnya nanti kalian yang menjawab. Nah, yang terakhir, anak-anakku, kita belajar tentang muatan matematika. Sifat pertukaran pada perkalian. Sifat kumulatif. Apa itu sifat kumulatif? Sifat kumulatif